Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara berhubungan suami istri sesuai sunnah dan wajib dicatat agar lebih paham. Berhubungan suami istri merupakan aktivitas yang sah dan dapat mendapat pahala bagi setiap pasangan halal. Tidak sembarangan berhubungan suami istri sesuai sunnah harus diterapkan terutama bagi umat muslim yang telah menikah. Dengan kesempurnaannya, Islam mengatur semua aktivitas manusia, mulai dari membuka mata di pagi hari hingga menutup mata di malam hari untuk beristirahat, bahkan hingga masuk ke masalah personal seperti hubungan suami istri. Hubungan suami istri hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga mendapat pahala bahkan membuahkan manfaat bagi kesehatan. Salah satunya adalah hasil penelitian dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang menemukan bahwa hubungan seksual yang baik adalah setiap 4 malam sekali. Selain itu, hal yang sering menjadi pertanyaan pasangan suami istri adalah bagaimana posisi berhubungan suami istri sesuai sunnah. Sebab ada banyak posisi yang bisa digunakan saat berhubungan suami istri, namun memberi keraguan apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam. Berhubungan suami istri termasuk urusan kehidupan yang penting. Selain memberikan petunjuk mengenai posisi hubungan suami istri, Islam juga memiliki adab berhubungan yang harus dilaksanakan. Karena hubungan intim bukan hanya sekedar kenikmatan dan penyaluran gairah seksual, tapi juga bernilai ibadah. Rasulullah SAW menekankan hal ini agar manusia bisa menahan pandangan dan mampu menjaga diri dari sesuatu yang haram. Sebab sesuatu yang halal dan mengandung pahala adalah melakukan hubungan intim dengan pasangan yang sah, yakni suami atau istri untuk menyalurkan hasratnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah di antara kamu semua, maka menikahlah, karena ia lebih dapat menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena ia sebagai tameng." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk lebih jelasnya, berikut aturan berhubungan suami istri sesuai sunnah dalam Islam, yakni yang pertama, niat. Ini dimaksudkan agar terhindar dari sesuatu yang haram. Berniat untuk memperbanyak keturunan dari umat Islam akan menjadi pahala terhadap perbuatan ini. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Dalam kemaluan salah satu di antara kamu itu sedekah," maksudnya dalam berjima dengan istrinya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kita menyalurkan syahwatnya, dia mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Apakah pendapat Anda kalau sekiranya diletakkan pada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Begitu juga kalau diletakkan yang halal, maka dia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya yang kedua, melakukan foreplay. Misalnya dengan cumbuan, rayuan, permainan, dan ciuman. Dahulu Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Hal ini juga dapat membedakan manusia dengan hewan yang hanya langsung melakukan hubungan. Dan selanjutnya yang ketiga, berdoa. Sebelum memulai berhubungan suami istri dengan pasangan, alangkah baiknya untuk membaca doa agar terhindar dari hal-hal buruk serta dapat diberikan hasil yang baik. Dilansir dari islamnu.or.id, doa yang bisa dipanjatkan sebelum berhubungan suami istri yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alhu zuriyatan thayyibah in qadarta in tahruja min sulbih, Allahumma janibnis syaitana wa janibis syaitana rozaqtani, yang artinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung, Tuhanku,
Jadikanlah ia keturunan yang baik. Bila kau takdir ia keluar dari tulang punggungku. Tuhanku, jauhkan aku dari setan, dan jauhkan setan dari benih janin yang kau anugerahkan padaku. Dan selanjutnya yang keempat, melakukan hubungan intim dengan kemaluan, baik dari depan atau belakang, dengan syarat harus di kemaluannya. Rasulullah SAW bersabda, baik depan atau belakang selagi itu di kemaluannya, tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima, dilarang berhubungan melalui anal. Melakukan hubungan suami istri dapat dilakukan dengan beragam posisi selama tetap dilakukan di dalam vagina. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa datangilah dia, istri, dengan gaya apapun selama di vagina. Lebih lanjut, Rasulullah SAW bersabda, dilaknat orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Hadis riwayat Ibnu Adi. Dan selanjutnya yang keenam, berwudu kembali jika ingin berhubungan kembali. Setelah selesai berhubungan intim namun pasangan menginginkan untuk melakukannya kembali, ada baiknya untuk berwudu sebelum melanjutnya hubungan intim bersama pasangan. Rasulullah SAW bersabda, kalau salah satu di antara kamu telah mendatangi istrinya kemudian ingin mengulanginya, hendaknya dia berwudu di antara keduanya, karena hal itu lebih bersemangat dalam mengulanginya. Hadis riwayat Muslim. Dan selanjutnya yang ketujuh, diperbolehkan mandi bersama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu saya mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana antara diriku dan dirinya. Bergantian tangan kami dan beliau mendahuliku sampai saya mengatakan, biarkan untukku, biarkan untukku. Berkata, keduanya dalam kondisi junub. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedelapan, diharamkan berhubungan intim saat istri sedang haid. Saat sedang haid ataupun dalam masa nifas, berhubungan suami istri diharamkan untuk dilakukan. Dilansir dari islamnu.org.id, berhubungan suami istri saat pihak perempuan sedang mengalami masa nifas atau haid merupakan suatu pelanggaran yang berat. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Setelah memahami cara berhubungan suami istri sesuai sunnah sebelumnya, selanjutnya bisa mengikuti posisi-posisi apa saja yang bisa diterapkan saat berhubungan suami istri sesuai sunnah. Dilansir dari Islam Post, Islam membolehkan suami istri menggunakan beragam gaya atau posisi berhubungan intim sepanjang menuju tempat yang benar. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Umar datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, binasalah aku. Rasulullah bertanya, apa yang membinasakanmu? Umar menjawab, aku mengalihkan tungganganku tadi malam. Rasulullah diam, tidak menjawab apapun. Kemudian turunlah ayat, istri-istrimu adalah laksana tanah tempat bercocok tanam bagimu. Maka datangilah tanah tersebut bercocok tanammu itu sebagaimana saja yang engkau kehendaki. Quran surat Al-Baqarah 223. Rasulullah pun bersabda, engkau boleh dari depan atau belakang, tetapi jangan ke dubur dan saat haid. Berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menerangkan bahwa posisi hubungan suami istri dalam Islam yang paling baik adalah saat suami berada di atas istri. Posisi ini juga menunjukkan kepemimpinan suami atas istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 34. Demikian hal-hal yang harus diperhatikan saat berhubungan suami istri sesuai sunnah serta posisi bercinta yang disarankan. Meski posisi tersebut merupakan posisi paling baik, namun
suami istri tetap bisa mengeksplor bagian tubuh pasangan lainnya untuk mendapatkan kepuasan selama tetap mengikuti aturan. Itulah penjelasan dari saya dari berbagai macam sumber yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.